Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya. Dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Shalom saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Kembali lagi bersama dengan kami di God Saves Me Ministry. Saudara-saudaraku, pada saat ini kita akan mempelajari kembali pelajaran Sekolah Sabat, pelajaran yang ke-8 di triwulan yang ketiga ini di tahun 2022 bulan Agustus tanggal 20. Tapi sebelum itu mari kita sama-sama tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami di surga, terpujilah nama-Mu. Terima kasih banyak atas berkat-Mu kepada kami sampai pada saat ini. Pada saat ini kami siap untuk mempelajari firman-Mu melalui pelajaran Sekolah Sabat. Tuhan kiranya memberkati kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, judul pelajaran Sekolah Sabat kita pada saat ini adalah Melihat yang tak terlihat. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, dalam kitab Ibrani pasal 10 ayat 38 firman Tuhan katakan, "Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya." Saudara-saudaraku, kita telah merasakan kehadiran Tuhan, dan kita telah melihat kuasa-kuasanya bersaksi berkali-kali dalam kehidupan kita secara pribadi, atau secara keluarga, secara jemaat, dan lain sebagainya. Namun, terkadang ada kalanya kita sama sekali tidak dapat merasakan atau melihat tangan Tuhan yang penuh kuasa itu. Benar bukan? Kadangkala kita merasa, kok Tuhan tidak menuntun saya? Kok Tuhan kayaknya tidak bersama-sama dengan saya? Saudara-saudaraku, terkadang kita merasakan hal ini, dan yang kita rasakan hanyalah hal yang hening dan sebuah kegelapan. Tapi perlu kita ketahui adalah inilah waktunya di mana kita sangat memerlukan iman kita, sehingga kita dapat terus sama seperti Ia melihat apa yang tidak kelihatan. Ibrani 11 ayat 27. Saudara-saudaraku, kita harus menggunakan semua kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita dengan iman. Pelajaran Sekolah Sabat kita pada saat ini kita akan bahas tentang kuasa Bapa, kuasa dalam nama Yesus, kuasa kebangkitan, kuasa atas kekhawatiran, kuasa atas kegelapan. Mari kita pelajari bersama-sama kuasa Bapa. Di dalam Roma 8 ayat 31, jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Saudara-saudaraku, ini ayat yang sangat menguatkan kita ketika kita benar-benar percaya kepada Allah. Jika Allah ada di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Kita tahu bahwa Allah itu adalah kasih, bukan? Dalam 1 Yohanes 4 ayat 8. Namun, terkadang kita meragukannya, ya kan? Seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Saya percaya Allah itu luar biasa, penuh kasih, penuh cinta. Tapi terkadang kita meragukannya. Saudara-saudaraku, jika Allah adalah kasih, mengapa sepertinya Dia melupakan kita pada masa-masa sulit? Mengapa Dia tidak memberi kita semua yang kita tahu itu baik dan perlu? Mengapa, saudara-saudaraku? Dengan mempelajari Roma pasal 8 ayat 28 sampai 39, kita akan menemukan alasan untuk percaya bahwa Allah mampu dan ingin melakukan hal-hal yang baik bagi kita. Tuhan dapat membuat segala sesuatu bekerja untuk kebaikan, bahkan ketika itu mungkin tidak tampak jelas dalam
penglihatan kita, tapi Tuhan tetap bekerja untuk kebaikan kita. Dalam ayat 32, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Luar biasa Bapa itu. Dia rela untuk mengorbankan anaknya hanya untuk kita semua. Inilah kuasa Bapa. Dia selalu bekerja untuk kebaikan kita, saudara-saudaraku. Mari kita lihat selanjutnya kuasa dalam nama Yesus. Yohanes 14 ayat 14. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Yesus mengajar kita untuk membawa seluruh permohonan kita kepada Tuhan dan meminta campur tangannya dalam namanya. Ketika permohonan kita adalah dalam nama Yesus, kita dapat yakin bahwa seluruh perlengkapan surga sedang bekerja atas nama kita. Kita mungkin tidak melihat para malaikat bekerja di sekitar kita, tetapi mereka diutus dari tahta surga dalam nama Yesus untuk memenuhi permintaan kita. Saudara-saudaraku, Tuhan menjawab doa-doa kita dengan berbagai cara. Terkadang kita mungkin menerima jawaban yang langsung dan dramatis, ya kan? Di lain waktu sepertinya tidak ada jawaban sama sekali, dan kita harus menunggu. Doa selalu didengar, dan Tuhan sedang mengerjakannya. Pada akhirnya kita akan menerima jawaban dari Tuhan dalam kuasa nama Yesus. Tuhan akan mengerjakan semuanya itu di dalam nama Yesus. Kuasa kebangkitan dalam Filipi 3 ayat 10, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, Paulus memperkenalkan kuasa Allah dengan mengingatkan bahwa Yesus telah dibangkitkan dan dimuliakan dalam Efesus pasal 1 ayat 19 sampai 20. Ini adalah dasar dari pengharapan dan warisan kita, saudara-saudaraku. Kuasa yang sama yang ditunjukkan dalam kebangkitan Yesus tersedia bagi kita hari ini. Kuasa kebangkitan itu tersedia bagi kita. Kebangkitan Yesus menjamin bahwa kita memiliki akses kepada kuasa Dia yang jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Dalam Efesus 1 ayat 21. Selanjutnya kita pada akhirnya akan ikut memerintah dengan Dia. Dalam 2 Timotius 2 ayat 12. Luar biasa bukan? Inilah kuasa kebangkitan Tuhan untuk kita yang ada sampai saat ini. Apa yang perlu kita takutkan? Tidak ada, karena Tuhan di pihak kita. Saudara-saudaraku, kuasa atas kekhawatiran. 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Rasul Petrus mendorong kita untuk menyerahkan semua kekhawatiran kita kepada Yesus. Tidak ada masalah yang terlalu kecil atau terlalu besar baginya. Yesus ingin kita sesegera mungkin untuk menyerahkan masalah kita ke tangannya, saudara-saudaraku. Kita tidak perlu menunggu sampai kita kehabisan semua kemungkinan terjadi pada kita. Segera serahkan setiap kekhawatiran kita hanya kepada Tuhan. Selain itu, Dia ingin kita berhenti merasa khawatir tentang masalah itu setelah kita menyerahkannya ke tangannya. Sekarang kekhawatiran itu adalah miliknya dan Dia akan memberikan solusi
Saudara-saudaraku, ini sangat penting. Ketika kita benar-benar menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan, kita harus berhenti merasa khawatir. Kenapa? Karena ketika kita merasa khawatir, itu sama saja kita tidak percaya dengan kuasa Tuhan. Tapi ketika kita benar-benar beriman, percaya sama Tuhan, maka inilah yang akan kita lakukan. Kita serahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan, dan kita tidak ingat lagi, karena kekhawatiran itu menjadi milik Tuhan, dan Dia akan berikan solusi untuk kehidupan kita. Kita dapat mempercayainya karena Dia memelihara kita. Dia sangat peduli pada kita, sehingga Dia akan melakukan apapun yang diperlukan untuk kebaikan kita. Saudara-saudaraku, inilah kuasa atas kekhawatiran. Kalau kita berada dalam Tuhan, maka Dia akan menolong kita. Kuasanya akan mengatasi kekhawatiran kita, asalkan kita percaya sesungguh-sungguhnya kepada Allah dan memberikan kekhawatiran itu kepadanya. Kuasa atas kegelapan. Di dalam Tuhan, Tuhan punya kuasa atas kegelapan. Yesaya 40 ayat 27. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Saudara-saudaraku, berpikir bahwa Tuhan tidak mempedulikan kita mungkin cukup menyusahkan. Ini seperti hidup dalam kegelapan tanpa cahaya untuk menerangi jalan. Itulah pengalaman bangsa Israel selama pembuangan di Babel dalam Yesaya 40 ayat 27. Allah mengingatkan mereka akan kuasanya yang tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, ya. Yesaya 40 ayat 28. Ayat 29, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Inilah kuasa Tuhan. Pikirkan betapa menyedihkannya keputusan kematian tanpa pembatalan atau jalan keluar. Dalam Daniel 6 ayat 7-8 dan 16, dalam Ester 3 ayat 13. Salah satu cara yang aman adalah terus sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Satu-satunya Dia yang memiliki kuasa untuk menyelamatkan kita. Cara terbaik adalah terus melihat yang tidak kelihatan, melihat kepada Allah, percaya sepenuhnya kepadanya. Inilah solusi terbaik agar kita memiliki kuasa ketika kita merasa segala sesuatu di atas dunia ini terlalu gelap untuk kita. Karena Allah punya kuasa atas kegelapan. Kutipan terakhir untuk kita, saudara-saudaraku, Yesus tidak memanggil kita untuk mengikut Dia dan kemudian meninggalkan kita. Tidak. Jikalau kita menyerahkan hidup kita pada pekerjaannya, maka kita tidak pernah akan ditempatkan pada suatu posisi di mana Allah tidak menyediakan pemeliharaan. Bagaimanapun keadaan kita, saudara-saudaraku, kita memiliki seorang pembimbing untuk menyuluh jalan kita. Betapa bingung pun kita memiliki seorang penasihat yang pasti. Bagaimanapun kesusahan, kedukaan, atau kesunyian kita memiliki seorang sahabat yang bersimpati. Saudara-saudaraku, pelajaran sekolah sahabat kita pada saat ini, melihat yang tak kelihatan, artinya percaya sepenuhnya sama Tuhan. Kuasa Tuhan yang akan melaksanakan semuanya itu dalam kehidupan kita. Di saat kita merasa khawatir, kita merasa susah, kita merasa hidup kita ini gelap, seakan-akan tidak ada yang menolong kita. Ingat, Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Dia adalah seorang sahabat yang selalu bersama-sama dengan kita. Dia pembimbing dan Dia juga yang memelihara kita. Dia penasehat bagi kita ketika kita merasa bingung dan lain sebagainya. Saudara-saudaraku, kiranya pelajaran sekolah sahabat kita pada minggu ini
boleh menguatkan kita untuk lebih bersemangat, lebih setia lagi untuk tetap bersandar percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Mari kita sama-sama tunduk kepala, kita berdoa. Ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu melalui pelajaran sekolah Sabat yang boleh kami pelajari bersama. Kiranya ini dapat menguatkan kehidupan kami untuk tetap melihat kepadamu saja, untuk tetap menyerahkan semua kehidupan kami ke dalam tangan-Mu saja, dan Engkau akan bekerja untuk kami. Untuk itu ya Tuhan, hamba berdoa bagi para pemirsa dimanapun mereka berada. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera boleh menjadi bagian mereka masing-masing, keluarga mereka di mana saja berada. Kiranya kesehatan kekuatan boleh tetap terus menjadi bagian mereka, dan kiranya kasih karunia Tuhan akan terus mengalir dalam hidup mereka. Kuatkan selalu kehidupan mereka dalam menantikan kedatangan Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Amin.